Polresta Bandar Lampung menggelar rekonstruksi penusukan terhadap Syekh Ali Jaber. Wakil Bupati Pringsewu Fauzi sidak protokol kesehatan di Terminal Gading Rejo. Tabipun. Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dalam program Ayus Lampung. Program yang akan menyajikan berbagai liputan dari kabupaten kota di Lampung. Polresta Bandar Lampung menggelar rekonstruksi penusukan terhadap Syekh Ali Jaber. Tersangka AA memperagakan 17 adegan di 2 lokasi rekonstruksi. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah Ayus Lampung selengkapnya. Polresta Bandar Lampung menggelar reka ulang kejadian penusukan terhadap Syekh Ali Jaber di Masjid Falahuddin Bandar Lampung. Rekonstruksi berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat. Rekonstruksi dilakukan di 2 lokasi, yakni di rumah tersangka AA di Jalan Tamin Gang Kemiri dan area Masjid Falahuddin Sukajawa, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Rekonstruksi berlangsung dalam pengawalan ketat aparat. Bahkan, polisi menutup Jalan Tamin dan Jalan Imam Bonjol sepanjang 2 km agar rekonstruksi berjalan aman lancar. Rekonstruksi kasus penusukan Syekh Ali Jaber digelar untuk melengkapi berkas perkara dan pengusutan kasus. Kuasa hukum tersangka AA, Indra Sukma, mengatakan pembelaan masih menunggu fakta di persidangan. Untuk sementara, tim kuasa hukum masih menunggu hasil di persidangan. Tapi, kuasa hukum mengapresiasi pihak kepolisian yang tetap memberikan hak tersangka untuk mendapatkan dampingan hukum. Tim juga masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan. Ya, kalau untuk sekarang kan kita belum bisa melakukan pembelaan. Karena pembelaan kita itu kan nanti setelah kita lihat fakta-fakta di persidangan. Yang kalau masih dalam tahap sekarang, kami sebagai penasehat hukum dari Alfian sendiri, sifat kami kan pasif dalam proses penyidikan. Nah, kalau terkait dengan fakta-faktanya nanti kita lihat di persidangan. Apakah di mana titik pembelaan dia nanti akan terlihat di fakta-fakta persidangan. Lalu dengan ancaman hukumannya yang berlapis itu gimana, Bang? Ya, kalau untuk ancaman berlapis itu kan subsidiar ya. Jadi nantinya kan hanya salah satu di antara pasal itu. Sebelumnya, Syekh Ali Jaber ditusuk oleh tersangka AA saat menghadiri wisuda tahfiz Al-Quran di Masjid Falahuddin. AA menusuk korban dengan sebilah pisau dapur hingga mengalami luka sedalam 4 cm di bahu kanan. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Dalam rekonstruksi, tersangka AA memperagakan 17 adegan penyerangan dan penusukan terhadap Syekh Ali Jaber. Adegan rekonstruksi dimulai dari rumah tersangka AA hingga lokasi penikaman di Masjid Falahuddin. Adegan rekonstruksi dimulai dari rumah keluarga tersangka yang berjarak sekitar 350 meter dari Masjid Falahuddin. Polisi mengurai secara detail aktivitas tersangka dari kediamannya hingga melakukan penyerangan saat Syekh Ali Jaber mengisi acara di Masjid Falahuddin. Rekonstruksi ini dilakukan guna melengkapi berkas penyidikan polisi sebelum perkaranya dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan keseluruhan adegan yang diperagakan tersangka dan peran pengganti sudah sesuai dengan berita acara penyidikan. Dalam rekonstruksi ini telah diperagakan daripada 17 adegan sebagaimana yang dituangkan tersangka dalam berita acara pemeriksaan pada saat pasca kejadian dan juga selama penetapan tersangka. Jadi artinya ada 17 adegan yang sesuai dengan berita acara, kemudian juga apa yang dia lakukan, kemudian apa yang kejadian yang sesuai dengan apa yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan itu adalah sesuai dengan apa yang
diyakini baik oleh penyidik, dan juga tadi kami juga disaksikan oleh dari jaksa penuntut umum, yang mana kami sudah mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung. Rekonstruksi juga disaksikan dari pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Dan sejauh ini penyidik sudah mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP ke Jaksa Penuntut Umum. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, penyidik Polresta Bandar Lampung telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Negeri setempat. Kasus penikaman yang dilakukan tersangka AA terhadap pendakwah Syekh Ali Jaber memasuki babak baru. Penyidik Polresta Bandar Lampung mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan Negeri setempat. Meski motif utama dalam peristiwa ini belum signifikan, namun pihak kepolisian menyebut tersangka memiliki kepribadian yang tidak dimiliki orang pada umumnya. Pasalnya, tersangka saat diminta keterangan oleh penyidik seringkali terdiam. Bahkan, polisi menilai ada sesuatu yang disembunyikan oleh tersangka. Motif sementara pelaku menikam Syekh Ali Jaber karena merasa terganggu dan gelisah dengan konten atau dakwah-dakwah yang kerap disampaikan pendakwah kondang itu. Polisi juga sejauh ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap keluarga dan orang terdekat tersangka. Mereka diminta keterangannya seputar kepribadian tersangka yang dinilai tertutup. Kami sudah mengirimkan SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara pidana ini kepada Jaksa Penuntut Umum yang sudah kami layangkan pada hari ini, dan ini sudah sesuai dengan aturan yang diatur dalam KUHP. Sehingga nantinya ada hal-hal yang perlu kami ingin mintai keterangan, dan kami juga mencari bukti-bukti yang lain agar terangnya kasus atau masalah ini menjadi terang, sehingga pertanggungjawaban secara hukum terhadap pelaku ini dapat kita limpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Crime Justice System, dan nanti akan dibuatkan dakwaan sehingga persidangan dapat segera dilaksanakan. Selain masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap tersangka, tim penyidik juga telah menyita sejumlah alat bukti berupa senjata tajam jenis pisau yang digunakan tersangka serta pakaian yang dikenakan korban saat mengalami penusukan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Polisi menerapkan pasal berlapis terhadap tersangka AA. Tersangka terancam hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menerapkan pasal berlapis terhadap tersangka AA. Polisi menetapkan pasal berlapis terhadap pelaku penusukan terhadap Syekh Ali Jaber tersebut, yakni mulai dari pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat, pasal 340 KUHP junto pasal 53 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata. Penerapan pasal itu selain berdasarkan hasil gelar perkara, juga berdasarkan pemeriksaan tersangka, saksi, korban, dan saksi-saksi lainnya yang berada di lokasi kejadian. Kami persangkakan dengan kasus pidana ini dalam persangkaan pasal berlapis. Dalam hal ini adalah yang kami sangkakan adalah pasal 340, Yungto pasal 53 KUHP, subsidiar pasal 338 Yungto pasal 53 KUHP, dan pasal 351 ayat 2, dan juga Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951. Jadi patut diduga terhadap tersangka sudah dipatut sebagai pelaku yang terpenuhi unsur tersebut, dan saat ini kami telah melakukan penahanan. Saat ini tersangka dalam keadaan sehat dan dilakukan penahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.
Penyidik sampai saat ini tengah bekerja cepat untuk menyelesaikan berkas perkara agar segera selesai dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku secara hukum. Rencananya polisi akan melakukan observasi kejiwaan terhadap AA ke Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa selama 14 hari mendatang. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Wakil Bupati Pringsewu Fauzi sidak protokol kesehatan di Terminal Gading Rejo. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Wakil Bupati Pringsewu melakukan sidak angkutan barang serta bus jurusan Kota Agung. Fauzi juga mengingatkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker saat berada di tempat umum. Sidak dipusatkan di Terminal Gading Rejo. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 memilih lokasi razia di Jalan Raya Ruas Karanganyar karena jalan ini banyak dilintasi pengendara bus serta angkutan barang. Tidak hanya sidak, tim juga membagikan masker kepada sopir dan penumpang bus yang masuk ke arah terminal. Pembagian masker untuk mencegah penyebaran virus corona. Wakil Bupati Pringsewu Fauzi juga meminta petugas Dinas Perhubungan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Petugas Dinas Perhubungan sering bertemu dengan orang asing terkait pekerjaan. Kawan-kawan dari Dinas Perhubungan sebagai garda terdepan yang berhubungan langsung dengan angkutan jalan ataupun orang-orang yang lalu lintas perjalanan. Maka pada masa pandemi ini kami berharap rekan-rekan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena bisa saja dalam rangka PAD, karena membayar retribusi, itu juga uangnya bisa saja berasal dari daerah yang hitam. Misalnya dari Surabaya, dari Jakarta, dan lain sebagainya. Maka saya berharap nanti rekan-rekan yang berhubungan seperti tersebut, misalnya mengambil retribusi agar menggunakan sarung tangan, sehingga kita bisa menghambat daripada penularan virus COVID-19. Setelah pembagian masker ini, diminta kepada semua Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu untuk dilakukan rapid test massal. Rapid test merupakan screening awal kasus COVID-19. Dari Pringsewu, Indra Siregar, iNews melaporkan. Kasus COVID-19 di Lampung terus bertambah setiap hari. Data terakhir pada Kamis 17 September, terdapat 21 kasus baru COVID-19. Dengan penambahan ini, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Lampung mencapai 687 kasus. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Lampung, hingga 17 September 2020, terdapat 687 kasus COVID-19. Bandar Lampung masih menjadi daerah dengan kasus terbanyak. Terdapat 254 kasus COVID-19 di Ibu Kota Provinsi Lampung. Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Reihana, meminta warga untuk mematuhi protokol kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar rumah, seperti memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kepala Dinas Kesehatan Lampung juga menjelaskan tentang ketersediaan tempat tidur bagi pasien COVID-19 di Rumah Sakit se-Lampung per 16 September 2020. Isolasi dari 36 rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Lampung, total tempat tidur ada 383, baik tempat tidur isolasi tekanan negatif tanpa ventilator maupun tempat tidur isolasi tekanan negatif dengan ventilator, dan ada juga isolasi biasa tanpa ventilator, dan jumlah tempat tidur isolasi biasa dengan ventilator. Total ada 383 yang sudah digunakan sampai hari ini, ada 107 tempat tidur
sehingga kita punya sisa yang belum terpakai ada sejumlah 276 tempat tidur. Hingga saat ini, 3 kabupaten berstatus zona orange COVID-19. Ketiganya adalah Bandar Lampung, Lampung Utara, dan Lampung Timur. Sementara 12 kabupaten lainnya berstatus zona kuning. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Terpadu Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung terus melakukan penindakan disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat umum. Petugas melakukan razia penggunaan masker serta memberikan sanksi kepada warga yang masih membandel tidak menggunakan masker. Setiap warga yang melintas, baik pejalan kaki, penumpang angkutan kota maupun pengendara kendaraan bermotor, langsung dihentikan petugas untuk memastikan penggunaan masker. Warga yang tidak mengenakan masker langsung mendapatkan sanksi. Tim Terpadu Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung semakin menggencarkan razia pemakaian masker oleh warga. Masih banyak warga yang membandel tidak memakai masker. Warga yang masih membandel dikenakan hukuman push up serta menyanyikan lagu kebangsaan dengan menggunakan trafikon atau alat pembatas jalan sebagai pengganti toa. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Berjalan cukup lama, tapi masih saja kami temukan masyarakat yang tidak menggunakan masker gitu. Jadi kami beri tindakan berupa push up, nyanyi, itu trafikun pembatas jalan, cuman kan biar mereka ada sedikit efek jera gitu loh. Terus sanksi apa lagi Bang yang kita kenakan Bang kepada pelanggar protokol kesehatan ini Bang? Sanksi pelanggaran bagi yang tidak mengenakan masker itu sebenarnya cuma berupa tindakan ringan sih, push up, sit up, nyanyi, ya itu saja. Makasih Bang. Sanksi ini untuk memberi efek jera kepada warga yang bandel. Warga harus memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Selain sanksi, petugas terus menghimbau warga agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Pemakaian masker saat ini sudah menjadi kewajiban untuk menekan kasus COVID-19. Dari Bandar Lampung, Andres Alfandi, iNews melaporkan. Sejumlah warga masih belum disiplin mematuhi protokol kesehatan. Tim gabungan di Lampung Utara menjaring beberapa warga yang tidak memakai masker. Sanksi yang diberikan beragam mulai dari membersihkan sampah hingga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Ketiga warga ini memilih menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai sanksi tidak memakai masker. Mereka merupakan sebagian dari pengendara yang terjaring akibat tidak mengenakan masker. Razia penggunaan masker yang dipusatkan di Bundaran Tugu Payan Mas Kota Bumi. Razia ini merupakan salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ada juga warga yang lebih memilih sanksi membersihkan sampah atau menyapu lantai di sekitaran lokasi razia. Sebagian mereka yang terjaring razia mengaku tidak mengenakan masker karena lupa membawa dari rumah. Lupa bawa masker. Iya, alasannya kenapa? Tadi saya ngantar anak ke mobil, bus, buru-buru kan, terlambat. Pulangnya ya ada operasi ini. Usai menjalani sanksi, mereka diberikan masker secara gratis oleh petugas. Pelanggar juga diberikan arahan dan edukasi agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19, khususnya di Lampung Utara. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan sekaligus penindakan kepada masyarakat yang membandel, yang tidak mau memakai masker. Ada beberapa sanksi yang kita terapkan. Yang pertama, menyanyikan lagu nasional, kemudian push up. Tentunya ini dilaksanakan dengan ikhlas dan tidak terpaksa. Razia yang melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, PMI ini akan terus dilakukan di sejumlah tempat. Rencananya razia akan menyasar ke sejumlah tempat keramaian lainnya seperti pasar. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi.
Proses pendefinitifan Bupati Lampung Utara masih diproses Kementerian Dalam Negeri. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pengangkatan Wakil Bupati Lampung Utara Budi Utomo menjadi Bupati masih diproses Kementerian Dalam Negeri. Pemkab setempat memperkirakan surat keputusan pengangkatan dan pelantikan keputusan akan diterima dalam waktu dekat. Wilayah Kampung Tangguh. Sejak Agung Ilmu Mangkunegara resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Lampung Utara, Pemkab dan DPRD setempat langsung memproses pengusulan Wakil Bupati Budi Utomo menjadi Bupati Lampung Utara sisa masa jabatan 2019 hingga 2024. Untuk sementara, Mendagri menunjuk Budi Utomo melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati sampai Wakil Bupati dilantik menjadi Bupati. Surat usulan pendefinitifan Budi Utomo telah disampaikan ke Kemendagri melalui Pemprov Lampung. Di Menteri Dalam Negeri sudah disampaikan oleh Lampung dalam hal ini di otonomi daerah ke Menteri Dalam Negeri. Tapi saat ini sedang dalam tahap proses penerbitan surat keputusannya. Setelah nanti surat keputusan itu diterima oleh Gubernur, baru Gubernur merencanakan pelantikan beliau. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Alvan, iNews melaporkan. Masyarakat Lampung Barat terus mengembangkan budidaya jamur tiram. Selain memiliki nilai ekonomis, jamur konsumsi ini dinilai memiliki banyak khasiat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Ferlisiandini undur diri. Terus patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak aman. Terima kasih dan sampai jumpa. Beginilah aktivitas budidaya jamur yang dilakukan kelompok wanita tani atau KWT Anggrek di Desa Pampangan, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat. KWT ini sudah mulai mengembangkan jamur tiram di wilayah ini sejak tahun 2012 silam. Usaha ini dipilih karena investasi dan perawatannya cukup mudah dilakukan. Selain itu, iklim wilayah Lampung Barat yang sejuk juga sangat cocok untuk membudidayakan jamur tiram. Bukan hanya memiliki nilai ekonomis, jamur ini juga dinilai memiliki banyak khasiat, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan kolesterol, mencegah kanker, sumber vitamin B3, dan masih banyak manfaat lainnya. Setiap harinya, belasan anggota KWT Anggrek memanen jamur dari 1.500 media tanam yang ada di rak. Dalam satu hari, mereka dapat memanen hingga 20 kg jamur tiram. Meski terlihat mudah, budidaya jamur tiram harus dilakukan dengan benar untuk penyiraman dan perawatannya. Sayangnya, kelompok ini masih kesulitan membuat media tanam sendiri sehingga mereka harus membeli dari kabupaten lain. Jamur ini disemprot setiap hari pakai air bersih, terus sehari sekali setiap habis metik kita semprot. Dalam sebulan bisa berapa kali panen, Bu? Tiap hari. Mulai dia bisa dipanen sejak usia berapa? 1 bulan setelah bakloknya full putih. 1 baklok itu bisa menghasilkan setengah kilo. Jamur ini kita sudah belajar dari tahun 2012, belajar dengan Pak Jono dari Simpang Serdang. Di sana kita belajar cara untuk pembudidayaan jamur tiram. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan budidaya jamur tiram ini. Kenapa tertarik budidaya tiramnya, Bu? Karena bisa untuk menambah pemasukan dan pendapatan untuk masyarakat, terutama khususnya anggota KWT Anggrek. Jamur tiram dihargai Rp15.000 per kilogramnya. Pemasaran jamur kelompok ini pun tidak begitu sulit. Selain dijual sendiri ke pemesan, hampir setiap hari para pengepul datang ke tempat budidaya untuk mengambil dan memasarkannya kembali. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.